Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ya penjelasan berkaitan tindak lanjut kasus peristiwa Jatanras, eksekusi dan persekusi di Jalan Mojolawaran Gabus. Kronologi kejadian sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tidak ada hujan, tidak ada angin. Sepulang saudari IWW dari Magelang, yaitu dalam rangka Idul Fitri, ya sekira 10 hari menjelang Idul Fitri dan 1 minggu setelah Idul Fitri. Jadi 1 minggu setelah Idul Fitri itu diduga ya IWW ini pulang ke Pati tetapi mampir atau transit di wilayah lain. Menurut dugaan saya ya sekitar di Gabus, Tambak Romo atau di wilayah Katan begitu ya, atau Paras. Tapi kita tidak tahu malam itu saudari WW ya sekitar jam 8 dipulangkan ke Karanggayam, desa saya, sekira jam 8. Jam 8 malam, jam 20. Yaitu bersama anak saya Hilda Fitriayu Desmayanti, saya ingat sekali. Pulang tidak bawa apa-apa, ya cuma bawa anak, ya tidak bawa koper, nggak bawa barang, biasanya nggak bawa oleh-oleh. Dan dimungkinkan itu sudah dirancang sebagai upaya untuk memancing keluar saya dan memantik sesuatu yang mungkin akan menjadi tonggak sejarah dari peristiwa eksekusi persekusi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi Polres Pati dan mungkin ada yang lain atau preman-preman. Ya selanjutnya istri saya yang baru beberapa menit di rumah itu ya setengah gelisah itu mengajak saya keluar gitu. Mengajak saya keluar alasannya mau cari makan malam, ya cari makan malam. Saya katakan saya tak keluar sendiri, tidak ikut masuk. Lah anak saya juga mau saya tinggal, nggak usah ikut kan gitu. Diajak sekalian, kita goncengan, kita mau cari makan malam gitu loh. Kita mau cari makan malam, mulai di Winong katanya nggak ada yang cocok, minta di Gabus begitu. Dan selama perjalanan itu meracau, omongannya tuh meracau terus. Katanya kalau saya tidak dikangguke nanti dia akan dikawin si ini gitu. Katanya ada anggota dewan yang suka dia, ada mau dikawin kepala dinasnya atau satu mau dipek polisi dan sebagainya. Nah, saya nggak apa itu. Saya hanya mengucapkan rasa syukur anak dan istri saya sehat, ya anak dan istri saya bahagia. Pulang kita mau berbahagia dan menikmati kemerdekaan atau menikmati perayaan diterimanya PNS begitu. Kami sudah mempersiapkan surprise itu, rencananya bulan-bulan itu kita mau beli kambing dan pesta gitu atau membuat makanan untuk kita bagikan gitu. Tapi apa yang terjadi di tengah jalan di sekira sebelah selatan SMP 1 Gabus, saya dihadang orang tidak dikenal tapi tidak jelas gitu, remang-remang. Anak-anak dan istri saya taruh sebentar, kita tidak tahu orang apa itu. Saya mengatakan ya udahlah, itu saya anak saya dia di sini dulu, saya tak ngumpul motor gitu. Saya ke timur untuk ngumpul motor, saya baleni ke situ, anak saya dan istri saya goncengkan masuk. Tapi perasaan ini udah mulai enggak enak, Pak. Nah terus ini teruskan nggak, ini ke Karaban aja Mas, di sebelah timur Balai Desa itu Pecel Lele enak gitu, udah hampir jam 9. Tapi karena perasaan itu rasanya kok saya ini ada yang janggal gitu, ada yang asing. Istri saya tuh
tutul HP terus seolah-olah itu ada yang nguntit gitu. Seluruh gerak istri saya itu diawasi, otomatis mengawasi saya. Lalu saya masuk ke gang Masjid Mojolawaran Gabus. Di sana saya bersilaturahmi dengan Bapak Muhid gitu. Ya omong punya omong gitu, biasa guyon lah. Guyon kan enggak ada niat menyinggung. Saya juga enggak tersinggung. Jadi kata-katain apa enggak apa-apa. Gue ada begini kamu begini. Enggak apa-apa, saya enggak marah. Saya tanya istri saya, duit semono akeh iki mbok nggo apa to, Nduk? Duit semono akeh kok. Parake nanti. Mane tersinggung, mulai dia tersinggung. Tensinya naik dan katakan tak bayar kabeh. Duit semono. Jadi yang membuat saya tersinggung bukan pertanyaan duit, tapi dia saya ajak omongan baik-baik itu tutul HP terus gitu. Itu lek ngebel sapa gitu. HP-nya saya rebut, jadi ini HP-nya saya rebut, ya tangannya saya piting begitu, terus HP-nya saya ambil, saya sakui begitu. Mau marah-marah, daripada marah-marah di rumah orang, ya kita pamit undur diri, nanti kita rebut di rumah gitu. Bener itu, sampai di jalan saya dihadang, istri saya mencolot, anak saya juga mencolot. Di tengah jalan saya dihadang oleh gerombolan itu tadi, yang diduga adalah oknum anggota polisi atas nama Bambang Permadi itu tadi. Itu saya diludahi, saya dipiting, terus saya ditekek gitu, seolah-olah saya ya dirangkul, tekek, terus saya dijalankan, diajak wadah sing di belakang itu, ngerti itu ada nempeleng saya dan jota saya. Puateni ae, ora toto puateni kan gitu. Nah, sang istri saya dan anak saya entah dibawa kemana kita tidak tahu. Tapi saya menghadapi permasalahan ini sendiri. Di rumah kosong itu tadi, entah di rumah Pak Muhid apa rumahnya siapa itu, saya diinterogasi seolah-olah saya pelaku kriminal. Tapi saya bertanya-tanya, saya itu kriminal apa? Saya kan tidak melakukan apa-apa gitu loh. Dan Bambang secara pongah mempertanyakan ini itu ya ditanya ini itu gitu. Katanya saya mau diseret di Polres Pati, kena kasus KDRT dan penelantaran anak dan istri orang. Saya akan dibawa ke Polsek Gabus, kowe ra isin karo Warno kan gitu. Nah, dan dia menceritakan kehebatannya dia berprestasi sebagai polisi di sini gitu. Dia pernah tugas di Karet, dia pernah di Magelang dan lain sebagainya. Dan saya sampai sekarang saya belum mendapatkan kunci identitas dari Bambang Permati itu. Jadi saya tentunya tidak ingin berdiskusi secara panjang lebar tentang kejadian selanjutnya, dan berlalulah kejadian itu. Istri saya dibawa lari sampai anak saya dipisahkan. Terus saya seolah-olah DPO, ditetapkan tersangka, jadi cari-cari oleh polisi. Padahal polisi yang mana, kasusnya apa kita tidak tahu. Ya saya melarikan diri, saya bingung. Ini masalah apa, masalah yang mana. Ya itu tadi katanya KDRT gitu. Padahal kita tidak tahu KDRT apa. KDRT itu faide. Selanjutnya kita menuju ke mana itu, ya saya pokoknya 1 minggu itu saya lari ditangkap. Ditangkap oleh enggak tahu entah Densus atau Intel gabungan atau apa, saya enggak tahu. Saya dibawa kemana-mana, saya dibawa di Hotel Kurnia waktu itu, di ruangan yang luas itu. Saya dibawa di Sabtorenggo, di Kembang Joyo juga, rumah makan kira-kira sore. Terus setelah makan saya dimasukkan di ruangan gelap di perumahan itu. Di perumahan, di ruang gelap, tepatnya itu rumah di sekitaran itulah perumahan Brimob itu, di sebelah utara kantor Brimob, di sebelah timur jalan itu. Terus saya diputer-puterkan, dibawa di LI waktu itu, di gang sempit gitu loh, di
rumah kos-kosan ruko itu catnya hijau gitu. Saya pada hari berikutnya dibawa di Mini Baru kalau nggak salah. Nah, di Mini Baru semalam itu gelap gulita dikunci, terus saya dibawa lagi di hubung-hubungan sampai di Permata Karaoke gitu. Sejak di bos itu saya juga tidak masuk situ, dimasukkan ruangan gelap, sana pada nyanyi-nyanyi, saya bingung ini saya. Setelah itu dari sana saya keluar dari situ, saya dibawa ke Hotel Kencana. Di Hotel Kencana kira-kira 2 hari kalau nggak salah. 2 hari 2 malam. Ya sekitar hari ke-7 gitu. Jam 2 siang saya diambil. Terus saya dibawa oleh tim di Kurnia lagi ya. Di Kurnia sekitar jam 2 sampai jam 3 saya diinterogasi. Masih mendoktrinasi kasus seolah-olah itu adalah KDRT. Itu jelas settingan. Saya akhirnya ya karena udah selesai proses itu, siang itu saya amit pulang lah, saya keluar gitu, terus nggak pulang lagi, udah selesai. Jadi saya udah keluar, tidak pulang lagi, tidak ketemu lagi oleh tim itu tadi, tim 12 waktu itu, selesailah. Jadi kita meminta keadilan, ya atas kejadian demi kejadian ini. Kita tidak tahu apa perkaranya, apa masalahnya, dan yang diperkarakan itu apa kita tidak tahu. Jadi saya mohon perlindungan dari Mabes Polri, saya mohon perlindungan dari Detasemen Intelijen dan BIN ya, Badan Intelijen Negara, Bapak Marsiano Normal, dan dari Polda Jawa Tengah terkait dengan aksi ya penculikan, perampasan, dan membawa kabur anak istri saya, dan kriminalisasi yang dilakukan oleh diduga ya oknum-oknum polisi, entah itu polisi beneran apa polisi gadungan, kita tidak tahu. Ya setelah itu saya diteror terus, entah melalui nomor HP, melalui ya preman, saya dicari orang, saya katanya residivis atau sebagainya. Jadi saya mohon agar kasus ini dapat didalami, kasus ini dapat diterjuni dan dapat dirampungkan, diselesaikan, ditindaklanjuti, diselidiki ya. Jadi unsur-unsur apa, unsur-unsur mana, sehingga kejadian demi kejadian itu menjadi tidak jelas dan menjadi kabur. Kita hanya menginginkan upaya-upaya itu menjadi perkara ya. Jadi upaya-upaya itu menjadi perkara karena itu ada upaya paksa, istilahnya itu pensettingan opini, dissenting opinion, dan yang lain sebagainya yang merugikan saya. Itu tentunya yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari pihak kepolisian. Kami sangat-sangat sungguh menyampaikan terima kasih dan atas kerjasama yang baik dari para pihak, terutama dari kejaksaan, dari kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.